Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan teori Ausubel, belajar bermakna, dan peta konsep. Kami beranggotakan 7 orang yang bernama Sherly Trisumarni, Megah Ramayani, Zara Asriyati Sukma, Rifni Hidayati, Linda Sari, Najah Syaharani, dan Aziza Nur Jauza. Baiklah, pertama akan dijelaskan oleh Zara. Kepada Zara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Asriyati Sukma akan menjelaskan tentang teori belajar bermakna dari Ausubel. Teori belajar bermakna David Ausubel merupakan salah satu pelopor dalam teori belajar kognitif. Pria yang bernama David Paul Ausubel ini lahir pada 25 Oktober 1918 dan dibesarkan di Brooklyn, New York, Amerika Serikat dan wafat tanggal 9 Juli 2008. Ausubel merupakan seorang psikolog asal Amerika Serikat. Kontribusinya yang paling signifikan adalah di bidang psikologi pendidikan, ilmu kognitif, dan pembelajaran pendidikan sains pada pengembangan dan penelitian tentang Advanced Organizer sejak tahun 1960. Baiklah, saya akan melanjutkan teori selanjutnya. Menurut Ausubel, belajar dapat diklarifikasi ke dalam 2 dimensi. Yang pertama, dimensi berhubungan dengan cara informasi atau materi disajikan pada siswa melalui penemuan dan penerimaan. Dimensi yang kedua berkaitan dengan bagaimana cara siswa dapat mengaitkan informasi atau materi pelajaran pada struktur kognitif yang telah dimilikinya. Struktur kognitif ialah fakta-fakta, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori belajar ini tidaklah semudah yang dikira. Dalam prosesnya, teori belajar ini membutuhkan berbagai sumber sarana yang dapat menunjang seperti lingkungan siswa, kondisi psikologi siswa, perbedaan tingkat kecerdasan siswa. Kelas saya Najah Syaharani akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu inti dari teori Ausubel tentang belajar ialah belajar bermakna. Ausubel juga menekankan pentingnya pembelajaran yang bermakna daripada hafalan. Ia menyatakan bahwa teorinya hanya berlaku untuk pembelajaran reception di lingkungan sekolah. Ausubel juga percaya bahwa pemahaman prinsip, konsep, dan ide-ide dicapai melalui penalaran deduktif. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang langkah-langkah pembelajaran menurut Ausubel. Sebelum dimulainya suatu proses belajar itu, maka penting untuk memperhatikan apa-apa saja yang telah diketahui siswa, sebab ini merupakan faktor dalam mempengaruhi keberhasilan belajar. Untuk itu perlu dibuat langkah-langkah pembelajaran agar tidak terjadi keracunan dalam kegiatan belajar. Terdapat 8 langkah pembelajaran yang bisa dilakukan dalam menerapkan teori belajar bermakna Ausubel. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran, kedua mengukur kesiapan siswa, ketiga memilih materi pembelajaran dan mengatur dalam penyajian konsep,
Yang keempat, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus dikuasai peserta didik dari materi pembelajaran. Yang kelima, menyajikan suatu pandangan secara menyeluruh tentang apa yang telah seharusnya dipelajari. Yang keenam, menggunakan advanced organizer dengan cara memberikan rangkuman dilanjutkan dengan keterkaitan antara materi. Yang ketujuh, mengajar siswa dengan pemahaman siswa. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil belajar. Menurut Ausubel dan Novak, ada 3 kebaikan belajar bermakna, yaitu yang pertama, informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. Yang kedua, informasi baru yang telah dikaitkan dengan konsep-konsep relevan sebelumnya dapat meningkatkan konsep yang telah dikuasai sebelumnya. Yang ketiga, sehingga memudahkan proses belajar mengajar berikutnya untuk memberikan pelajaran yang mirip. Yang keempat, informasi yang pernah dilupakan setelah pernah dikuasai sebelumnya masih meninggalkan bekas sehingga memudahkan proses belajar mengajar untuk materi pelajaran yang mirip walaupun telah lupa. Rancangan pembelajaran teori Ausubel menggunakan 2 dimensi. Yang pertama yaitu tentang cara penyajian informasi atau materi kepada siswa, belajar penerimaan yang menyajikan informasi dalam bentuk final, dan belajar penemuan yang mengharuskan siswa untuk menemukan sendiri sebagian atau seluruh materi yang diajarkan. Yang kedua yaitu tentang cara siswa mengaitkan materi yang diberikan dengan struktur kognitif yang dimilikinya. Jika siswa dapat menghubungkan atau mengaitkan informasi yang didapat pada pengetahuan yang telah dimilikinya, maka telah terjadi belajar bermakna. Sedangkan, jika siswa menghafal informasi yang baru ditangkap tanpa menghubungkan pada konsep yang telah ada pada struktur kognitifnya, maka dapat dikatakan siswa melakukan belajar hafalan. Belajar penerimaan yang bermakna dapat dilakukan dengan cara menjelaskan hubungan antara konsep dengan konsep, sedangkan belajar penemuan yang masih berupa hafalan apabila dilakukan dengan pemecahan masalah secara coba-coba. Belajar penemuan yang bermakna hanyalah terjadi pada penelitian ilmiah. Rancangan juga dapat dibuat melalui 4 tipe belajar, yaitu belajar penemuan bermakna, belajar dengan ceramah bermakna, belajar dengan penemuan tidak bermakna, dan belajar dengan ceramah tidak bermakna. Nah, saya akan membacakan kesimpulan. Siswa dapat belajar dengan penerimaan yang bermakna asalkan siswa dapat mengaitkan pengetahuan yang baru dipelajarinya dengan struktur yang telah dimilikinya. Belajar seperti ini dikemukakan oleh Ausubel yang dikenal dengan teori belajar bermakna, dan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah. Walaupun metode yang digunakan metode ceramah, guru tidak perlu pesimis akan kebermaknaan materi yang disampaikan asalkan selalu dikaitkan dengan pengetahuan yang dimiliki siswa. Dengan memakai teori belajar Ausubel ini, guru tidak akan menganggap bahwa pengajaran dengan metode ceramah hanya akan menyebabkan siswa akan belajar secara hafalan. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Bila ada salah dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.